Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana kerusakan dari kulkas ini adalah untuk di ruang refrigeratornya ini tidak dingin. Di sini saya coba rasakan bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini, saya rasakan memang tidak terasa dingin. Oke, jadi kesimpulannya di ruang pintu bagian bawah ini terasa tidak dingin, sehingga tidak bisa mengawetkan bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator. Kemudian untuk ruang freezernya ini, di sini proses pembekuannya tidak sempurna, ya. Jadi tidak bisa membekukan bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini, ya. Namun di sini masih terasa dingin. Jadi kita akan coba perbaiki kerusakan dari kulkas ini. Untuk itu saya akan coba kosongkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini terlebih dahulu. Oke, di sini ruang freezer sudah saya coba bersihkan dan kita akan coba lihat. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam hal proses perbaikan, kita harus coba lihat dulu bongkahan salju yang ada pada bagian evaporator ini, apakah di sini terbentuk dengan sempurna. Untuk itu saya akan coba lakukan pembongkaran pada bagian cupnya ini. Oke, di sini terlihat ya ada butiran salju di belakang bagian cupnya ini. Dan untuk kerusakan seperti ini, pastikan untuk kinerja fan-nya ini masih kondisi normal. Ya, oke. Apabila kondisi fan-nya ini normal, kita bisa lihat bongkahan salju yang ada di ruang evaporator. Oke, di sini saya coba buka terlebih dahulu cupnya. Ya, nampak sudah bahwa di bagian evaporatornya ini, di sini ada pembentukan salju namun tidak menyeluruh, artinya tidak sempurna ya. Jadi proses pembentukan saljunya hanya di bagian atas saja. Nah, seperti ini. Nah, hal ini yang menyebabkan kulkas ini menjadi kurang dingin. Yang seharusnya apabila normal, ini saljunya merata ke seluruh pipa evaporator ini, ya, sampai ke bawah sini. Namun ini kenyataannya hanya di bagian atas saja. Ya, jadi kita sudah dapat kesimpulan masalahnya di sini. Jadi hanya terdapat bongkahan salju di bagian atasnya saja. Oke. Jadi kita akan coba lakukan perbaikan penyebab dari salju ini hanya bagian atasnya saja. Kita akan coba perbaiki ya teman-teman, apa yang menyebabkan kerusakan dari kulkas ini sehingga kulkas ini menjadi kurang dingin. Oke, kita coba lihat di bagian belakang. Kita bisa lihat di bagian belakangnya ini, kita akan lihat ada modelnya. Nah, untuk modelnya di sini adalah GN212 SLT. Ya, ini di sini tertera seluruh spesifikasinya. Kemudian kita coba lihat di bagian bawah. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan NR52 LAJG yang kategorinya adalah 1/6 PK. Ya. Jadi mesin kompresornya seperti ini. Dan sepertinya kulkas ini sudah pernah diperbaiki ya. Dan baru kali ini mengalami kerusakan kembali. Untuk filter saya coba rasakan tidak ada terasa hangat. Ya. Oke. Jadi kulkas ini sepertinya mengalami kebocoran pada sistem.
Untuk itu saya akan coba cabut dulu sumbernya. Dan untuk memastikan itu, di sini saya akan coba potong dulu pipa kapiler yang ada di filter ini untuk memastikan apakah kandungan gas freon ini masih ada pada sistem. Oke, saya coba buang dulu, patahkan. Ya, saya coba rasakan apakah ada gas freon. Ya, ternyata ada gas freonnya, namun tidak begitu banyak. Oke, di sini saya coba patahkan juga. Ya, nah ini ada semburan freon ya, namun tidak banyak. Oke, jadi saya berkesimpulan bahwa ada kebocoran halus pada sistem sehingga kandungan gas freonnya ini berkurang, sehingga kulkasnya menjadi kurang dingin. Untuk melakukan itu saya akan coba pasang dulu untuk pentil pengisian pada sistem. Di sini saya akan coba pasangkan pentil pengisian terlebih dahulu, yang mana nanti akan saya lakukan proses pengisian gas freon kembali. Namun sebelum saya melakukan proses pengisian gas freon, saya akan mencoba mencari di mana duduk permasalahannya kebocoran pada sistem ini. Oke, di sini sudah saya pasang untuk pentil pengisian. Kemudian kita akan coba mencari di mana letak kebocorannya. Dalam hal metode ini saya akan coba lakukan penekanan pada masing-masing pipa evaporator dan kondensor. Saya coba berikan tekanan dan nanti akan terlihat di mana letak kebocorannya. Oke teman-teman, di sini setelah saya berikan tekanan pada kedua pipa, yaitu pipa kondensor dan evaporator, yang mana tadi saya berikan tekanan masing-masing di tekanan 350 PSI, dan setelah beberapa jam nampak di sini untuk jarum manifold yang berwarna merah, di sini terdapat penurunan yang lumayan. Yang awalnya tadi 350 PSI dan sekarang sudah menurun di 320. Dan untuk kebocoran halus terletak di bagian pipa kondensor pada bodi kulkas ini. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk kebocoran terdapat pada jalur pipa kondensor. Nah, ini jarum yang berwarna merah ini adalah jarum kondensor, sedangkan yang jarum manifold yang berwarna biru adalah jarum menuju ke jalur evaporator. Jadi untuk jalur evaporatornya aman. Jadi permasalahannya adalah di jalur kondensor. Oke, kita kosongkan terlebih dahulu tekanan pada masing-masing jalur ini. Dan selanjutnya nanti akan saya coba pasangkan kondensor luar saja. Di sini saya akan coba pasang kondensor. Nah, ini saya memiliki kondensor sebanyak 12 U yang akan saya pasangkan di bagian sisi belakang sini. Ya, jadi untuk menggantikan kondensor yang ada di sistem yang saya anggap mengalami kebocoran. Oke, saya coba pasang dulu kondensornya. Di sini cukup mudah, kita tinggal memasangkan saja jalur pipa tekannya ini menuju kondensor. Kemudian ujung kondensor nanti kita akan coba pasang filter dryer yang baru. Nah, ini saya akan coba pasang terlebih dahulu filternya di sini. Ya. Oke. Setelah saya pasang di sini saya berikan potongan pipa kapiler, yang mana saya akan coba lakukan proses pemakuman menggunakan sistem vacuum body. Oke, saya coba las terlebih dahulu untuk filter dryer ini.
Ya, setelah saya lakukan pengelasan, di sini kita harus pastikan untuk proses pengelasannya betul-betul rapi dan tidak ada kebocoran. Selanjutnya untuk pipa hisap kita bisa pasangkan saja di sini. Ya, saya coba lakukan pemasangan untuk pipa hisapnya. Di sini kita tinggal menyambungkan saja untuk pipa yang dari evaporator menuju ke pipa hisap yang menuju ke kompresor. Nah, dalam hal proses pengelasan kita harus lakukan secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Jadi dalam hal proses pengelasan ini kita lakukan secara hati-hati. Oke, dirasa sudah tersambung semua ya. Begini, pipa hisap sudah, untuk pipa tekannya sudah. Di sini untuk jalur pembuangan udara di filter dryer sudah terpasang, dan itu adalah pipa kondensor yang lama sudah digantikan dengan kondensor yang baru. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Untuk itu saya coba hidupkan terlebih dahulu unitnya. Ini saya coba berikan sumber. Oke, mesin kompresor bekerja. Di sini ada semburan udara yang keluar pada jalur pipa pembuangan, dan kita akan coba pasang terlebih dahulu selang manifold. Nah, ini selang manifoldnya kita akan coba pasang. Namun sebelumnya untuk spuyer pada pentil pengisian ini kita pasang, kita kuatkan. Oke, sudah terpasang untuk spuyer pentil pengisian. Selanjutnya saya akan coba pasang selang manifold menuju ke jalur pentil pengisian. Oke, pastikan di sini saluran hisapnya lancar ya. Kemudian kita tutup. Jadi proses pemvakuman sedang berlangsung, dan proses pemvakuman ini saya lakukan kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi kita lakukan proses pemvakuman kurang lebih 30 menit ya. Sementara ini kita biarkan dulu. Oke, setelah kurang lebih 30 menit, di sini saya coba cek untuk udara pada pipa kapiler sudah tidak ada semburan lagi, dan kita akan coba tutup permanen di bagian saluran pembuangan ini, karena kita akan coba lakukan proses pengisian freon. Oke, sudah tertutup, dan di sini saya siapkan gas freon, yang mana nanti akan saya coba lakukan pengisian freon. Di sini saya menggunakan freon R134 yaitu Grand Cool ya, kalengan saja. Oke, saya pasang terlebih dahulu selang manifold menuju gas freonnya. Kemudian untuk keran pada gas freon ini kita buka terlebih dahulu untuk mendorong udara yang terjebak pada selang manifold. Kemudian jangan lupa kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold. Di sini saya coba buang dulu udara yang terjebak. Selanjutnya baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon. Nah, ini pastikan sudah di minus 30 PSI. Selanjutnya kita bisa isikan gas freonnya secara perlahan-lahan. Oke, dalam hal proses pengisian ini kita harus lakukan secara bertahap.
dalam hal proses pengisian ini. Dan untuk tekanan freonnya bisa kita setting di 10 PSI, karena tekanan di 10 PSI saya rasa sudah cukup. Oke, dirasa sudah cukup. Kita diamkan dulu sejenak sambil kita cek. Untuk tekanannya saat ini sudah di 10 PSI. Kemudian kita coba raba di filternya. Di sini sudah terasa hangat ya, mantap. Untuk kondensornya terasa panas ya. Seperti ini pemasangan kondensornya. Dan untuk arusnya di 0,9, saya rasa sudah cukup. Ya, selanjutnya kita coba pasang saja kembali untuk penutup pada bagian box timernya ini. Kita kembalikan saja, kita skrup kembali karena proses pengisian gas freon saya rasa sudah cukup. Jadi tekanannya di 10 PSI dan ampere sebesar 0,9 ampere. Oke, untuk filter drynya terasa hangat ini sudah. Kemudian proses pengisian ini saya rasa sudah cukup, dan coba kita tutup saja. Ya, untuk pipa hisapnya di sini sudah terasa dingin. Ya, ini saya rasakan sudah terasa dingin. Oke, sudah selesai proses pengisian gas freonnya ini. Nah, di sini kita bisa tinggal lepas saja untuk ventil pengisiannya dan kita tutup. Ya, tutup rapat dan kita kembalikan segala aksesoris yang ada seperti penampungan pembuangan, kita pasang kembali. Dan proses pengisian ini sudah selesai. Di sini untuk pipa hisapnya sudah terasa dingin. Untuk pipa kondensornya terasa panas ya, seperti ini. Selanjutnya kita coba amati. Sepertinya sudah selesai proses pemasangan kondensor. Ya, untuk ruang refrigerator di sini kita akan coba lakukan pengetesan. Nanti hasilnya bagaimana. Kemudian untuk ruang freezer di sini sudah terasa dingin hawanya, dan ini saya coba berikan air mineral untuk melihat hasilnya nanti ya teman-teman. Kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana hasilnya nanti. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator di sini saya coba lihat. Nah, ini untuk proses pendinginannya sudah maksimal, dinginnya sudah terlihat sempurna ini. Untuk rak-raknya juga mantap ya. Jadi untuk ruang refrigerator sudah sangat normal dinginnya. Kemudian kita coba cek di ruang freezer. Nah, di ruang freezernya ini di sini proses pembekuannya juga sangat sempurna sudah. Nah, nih kita bisa lihat untuk bongkahan esnya juga sudah membeku. Jadi di sini saya coba rasakan untuk ruang freezernya ini proses pembekuannya sudah stabil ya. Oke, jadi perbaikannya sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.